Di sebuah sekolah dasar tua di pinggiran kota, berdiri pohon beringin besar di dekat lapangan belakang. Pohon itu sudah ada, bahkan sebelum sekolah dibangun. Besar, rimbun, dan menjulang tinggi, seolah menjaga rahasia masa lalu yang tak pernah terungkap. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, kami di sini ingin tahu, kalian dari mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe, nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Langkah Gaib. Konon, setiap kali hujan deras mengguyur sore hari, pohon itu akan mengeluarkan suara gemeretak, seperti sedang berbisik. Guru-guru lama percaya, ada penunggu yang tinggal di dalam pohon tersebut. Mereka bilang, pohon itu tidak boleh disentuh, apalagi diganggu. Tapi semua berubah, ketika seorang siswa kelas 6, bernama Raffi, nekat melakukan sesuatu yang dilarang. Saat jam istirahat, dia bermain petak umpet bersama teman-temannya. Karena hujan mulai turun, semua murid berlarian masuk kelas. Tapi Raffi belum kembali. Satu-satunya saksi adalah temannya yang terakhir melihat Raffi lari ke balik pohon beringin. Setelah itu, menghilang. Pihak sekolah mengira dia kabur atau diculik. Pencarian besar-besaran dilakukan. Polisi, warga, bahkan paranormal dipanggil. Tapi tak ada satupun jejak. Tak ada suara, tak ada barang tertinggal, hanya udara dingin yang menyelimuti area sekitar pohon. Anehnya, 2 hari setelah kejadian, seorang guru melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di batang pohon beringin itu, muncul bekas tangan kecil. Seperti sedang berusaha keluar dari dalam kulit pohon. Bekas itu perlahan menghilang. Seperti tertelan oleh batang kayu. Sejak hari itu, pihak sekolah menutup area belakang dan melarang siapapun bermain dekat pohon beringin. Tapi suara-suara aneh tetap terdengar. Ada yang mendengar suara anak kecil menangis saat senja. Ada yang melihat bayangan kecil berlari lalu lenyap, menembus batang pohon. Satu hal yang membuat semuanya makin menyeramkan. Setiap tanggal hilangnya Raffi, pohon itu mengeluarkan aroma aneh, seperti bau tanah basah, bercampur darah. Sampai akhirnya, seorang siswa kelas 6 bernama Raffi menghilang. Hari itu anak-anak sedang bermain petak umpet saat istirahat. Raffi berlari ke arah belakang sekolah, mencoba bersembunyi di balik pohon beringin itu. Tapi sejak saat itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Semula, guru-guru mengira dia kabur. Orang tuanya panik. Polisi dipanggil. Pencarian besar-besaran dilakukan di seluruh area sekolah dan desa sekitar. Tidak ada hasil. Seorang temannya bersumpah bahwa ia melihat Raffi berjongkok di belakang pohon itu. Lalu seperti ditarik sesuatu ke dalam bayangan. Tapi tentu saja, tak ada yang percaya cerita seperti itu. Lebih menyeramkan lagi, salah satu guru piket malam melihat hal aneh 2 hari setelah kejadian. Di batang pohon beringin, muncul bekas tangan kecil, 5 jari kurus, seolah mencakar keluar dari dalam batang kayu. Pihak sekolah buru-buru menutupi batang pohon dengan kain putih, dan membuat pagar kayu mengelilinginya. Tapi malam-malam berikutnya, warga sekitar mulai mendengar suara aneh dari arah sekolah. Tangisan anak kecil dan suara ketukan. Beberapa guru yang lembur malam mengaku mendengar seseorang memanggil pelan dari arah pohon. "Bu, tolong bu." Tapi saat didekati, hanya angin dingin yang menyapu rumput. Tepat 1 tahun setelah hilangnya Raffi, pohon itu kembali menunjukkan keanehan. Daun-daunnya berubah kecoklatan, padahal bukan musim kemarau. Aroma menyengat seperti bau tanah, basah, dan darah menyebar di sekitar batangnya. Seorang murid lain, adik kelas Raffi, mengalami kerasukan saat bermain di dekat sana. Saat ditanya, anak itu menangis keras lalu berkata, "Aku belum bisa pulang. Masih di dalam gelap." Setelah sadar, anak itu tidak mengingat apapun. Akhirnya, pihak sekolah memutuskan menutup area belakang sepenuhnya. Guru-guru dilarang menyebut nama Raffi saat mengajar, dan para murid dilarang keras mendekati pagar belakang. Meski penasaran, tapi hingga kini, setiap tanggal hilangnya Raffi, selalu ada tapak kaki kecil muncul di tanah basah, menuju pohon beringin, dan kabarnya, jika kamu datang ke sana malam hari, lalu berdiri menghadap pohon itu, dalam keheningan,
Kamu bisa mendengar suara berbisik dari dalam batang kayunya. Aku masih di sini. Cerita ini mungkin hanya legenda bagi sebagian orang. Tapi, bagi warga dan guru sekolah itu, pohon beringin itu tidak sekadar pohon. Ya, menyimpan sesuatu dan menelan siapa saja yang berani memusiknya.